Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Kita jumpa lagi di dalam konten saya, Indah Bersamamu, pada saat ini. Sungguh tidak ada yang terlebih indah dalam hidup ini selain kita ada bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab keadaan dunia hari-hari ini sungguh sedang tidak bersahabat bagi kita, tetapi sungguh hanya dekat Tuhan kita akan merasa tenang. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai Bapa yang baik, tidak selamanya Dia selalu memberikan apa yang kita harapkan atau apa yang kita minta. Ya, kalau anak kecil sama orang tuanya, kalau terus dikabulkan semua permintaannya juga kurang mendidik ya, kurang baik ya Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak semua permintaannya mungkin baik bagi dia. Nah, kita sebagai orang tua kan kita tahu bahwa itu baik apa tidak, tapi anak kecil kan tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Jadi tidak selamanya apa yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita, sekalipun kita sadar bahwa kita mempunyai Bapa yang sangat amat baik itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas bahwa sebagai Bapa yang baik, Dia bukan cuma menyayangi, Dia bukan cuma mengasihi dan memenuhi segala kebutuhan, keperluan dan permintaan kita Bapak Ibu Saudara, tapi Dia juga adalah Bapak yang mendidik. Tidak ada orang tua yang tidak mendidik anaknya, betul enggak Bapak Ibu Saudara ya? Jadi apapun yang Dia buat Bapak Ibu Saudara adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, termasuk didikan Tuhan. Jadi ada saat dalam hidup ini kita mengalami bahwa Tuhan itu membiarkan kita di dalam pergumulan kita seakan-akan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya tidak mungkin Dia tidak membiarkan kita, tapi seakan-akan Dia berdiam diri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak jarang juga, seringkali sebagai Bapak yang baik Dia menghajar kita. Nah, seorang bapak atau orang tua ketika dia menghajar anaknya, tentu dia tidak menghajarnya dengan rasa benci Bapak Ibu Saudara, melainkan oleh karena kasih, oleh karena sayangnya, makanya dia menghajar anaknya dan mendidik anaknya, menegur anaknya, dan demikian seterusnya. Nah, itu sebabnya konten saya kali ini berbicara tentang hajaran kasih. Dihajar tapi dikasihi. Nah, itulah apa yang Bapak kita lakukan terhadap diri kita. Kadang Dia menghajar kita, tapi dengan tetap mengasihi kita, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, saya mau mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kita mau meminta pimpinan dari Bapa Surgawi. Bapak yang sangat amat mengasihi dan menyayangi kami, terima kasih Tuhan untuk kasih dan sayang-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan setiap kami. Namun saat ini ingatkan kami Bapa bahwa di balik kasih sayang-Mu atas hidup kami, kadang Engkau juga mengizinkan teguran dan hajaran Engkau lakukan atas setiap kami. Dan kami tahu dengan yakin Bapak Ibu Saudara bahwa teguran dan ajaran yang Engkau berikan bagi kami bukan karena Engkau tidak mengasihi, bukan karena Engkau tidak menyayangi kami, tetapi di balik teguran dan ajaran yang Engkau berikan bagi kami, Engkau ingin kami menjadi semakin dewasa, Engkau ingin kami naik tingkat, Engkau ingin kami semakin berhikmat. Itu sebabnya Bapa, kami mau menyerahkan semua hal ke dalam tangan-Mu. Didiklah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hajar kami Tuhan, kalau Engkau merasa itu memang perlu kami dihajar, oleh karena mungkin selama ini kami begitu bebal, oleh karena selama ini kami tidak mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Bahkan teguran-Mu
kami tidak dengar dan kami acuhkan. Itu sebabnya ketika teguran kami acuhkan, maka hajaran yang akan kami terima. Tapi kami percaya, kalaupun sampai hajaran yang Kau berikan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah kepada setiap kami, tegur dan ajar kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hajaran, itu tentunya berbicara tentang ajaran. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ajaran, tentunya kita berbicara juga tentang didikan. Nah, kalau kita berbicara tentang didikan, Bapak Ibu Saudara, tentunya itu berhubungan erat dengan status kita sebagai murid yang dididik. Nah, ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang bahkan udah berapa kali saya bawakan di dalam konten-konten saya, baik yang Indah Bersamamu maupun di dalam ibadah online. Saya angkat pujian ini karena saya memang sangat menyukai pujian ini, karena pujian ini adalah sesuatu hal yang kita perlukan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita supaya kita memiliki hati sebagai murid yang mau taat dan setia kepada Tuhan, supaya semua rencana Tuhan boleh terjadi dalam hidup setiap kita. Saya rindu untuk mengajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini saat ini. Mari satukan hati kita katakan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan, ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Satu kerinduan Tuhan atas hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa menjadi semakin serupa dengan gambarannya, sebab kita ini diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Dan ada begitu banyak hal yang telah membuat kita jauh atau tidak menjadi gambaran Tuhan atas hidup setiap kita. Dan itulah kerinduan Tuhan ketika Dia menegur kita, lalu kemudian Dia menghajar kita. Mungkin karena kita tidak dengar-dengaran akan tegurannya, maka teguran akan naik tingkat menjadi hajaran, Bapak Ibu Saudara.
Kalaupun sampai Tuhan sedang melakukan itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu karena Dia ingin kita kembali menjadi semakin serupa dengan gambarannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan mungkin menghajar kita untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya. Sebab apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Dan satu hal yang kita imani bahwa apapun yang Tuhan maksudkan, apapun tujuan Tuhan pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya mari sekali lagi biarkan ini menjadi pengakuan dan doa kita di hadapan Tuhan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Biarlah pada kesempatan ini setiap kita siap untuk diajar oleh Tuhan. Dan kalaupun sampai suatu kali Dia menghajar kita, percayalah Dia menghajar kita dengan kasih-Nya. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia
menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayatnya yang ke-11 tadi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu ganjaran diberikan itu tidak ada orang senang dengan ganjaran. Tetapi kemudian ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada orang yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya pernah membaca sebuah riwayat hidup tentang seorang tokoh. Bapak Ibu Saudara, tokoh ini bernama Helen Keller. Dunia mengenal Helen Keller di mana dalam keterbatasannya sebagai orang buta yang berhasil lulus sarjana. Dan dalam keterbatasannya itu juga ia menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang membuat Helen Keller bisa menjadi seperti itu? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di balik dari sesosok seorang yang bernama Helen Keller itu ada tokoh yang jarang disorot, yakni Anne Sullivan, guru private Helen. Padahal dialah yang mengajar Helen dengan banyak hal, sampai dia bisa menjadi Helen yang dikenal. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir karena Helen seorang yang buta, maka Anne mengajarnya dengan lemah lembut. Ketika Helen kecil, Anne bahkan harus didisiplinkan Helen dengan begitu keras supaya ia bisa makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Awalnya Bapak Ibu Saudara, tentu kedua orang tua Helen tidak tega melihat anaknya diperlakukan demikian. Dan kedua orang tua Helen ini sangat keberatan dengan cara Anne mendisiplinkan anaknya itu. Yang menurut mereka cara itu terlalu keras untuk seseorang yang memiliki keterbatasan. Namun Anne berusaha meyakinkan kedua orang tua Helen bahwa jika mereka ingin melihat anaknya berhasil, Helen harus disiplinkan. Sebab jika Anne tidak mendisiplinkan Helen, dunia mungkin tidak akan pernah diberkati dengan seorang yang bernama Helen Keller. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan Bapa yang di surga. Karena Dia adalah Bapa yang sangat amat baik, Dia adalah Bapa yang sangat amat mengasihi kita. Itu sebabnya Dia harus mendisiplinkan kita. Penulis surat Ibrani yang tadi kita baca menuliskan bagaimana didikan Tuhan dari sudut pandang Tuhan. Dia memberikan petunjuk bagaimana harus bersikap ketika seseorang sedang dihajar oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Sikap menganggap didikan Tuhan dengan enteng
membuat kita tidak akan pernah belajar dari setiap kesalahan yang telah kita buat. Sehingga itu membuat kita akan terus-menerus membuat kesalahan yang sama. Itu sebabnya jangan anggap enteng didikan. Sebab kita akan selalu jatuh ke lubang yang sama. Yang kedua, jangan putus asa pada saat sedang mengalami didikan Tuhan. Ada banyak orang menyerah ketika dia sedang dididik, dihajar oleh Tuhan. Mereka memilih untuk menyerah kalah. Merasa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Mengapa kita tidak boleh putus asa pada saat mengalami didikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Sebab putus asa membuat kita tidak merasa punya harapan untuk maju dalam hidup ini. Putus asa membuat kita tidak merasa punya harapan lagi untuk bisa maju. Satu hal yang perlu selalu diingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan sedang mendidik anaknya, seperti tadi saya katakan, bukan didasari dengan rasa benci. Sebaliknya, karena dia begitu mengasihi kita dan menganggap kita ini sebagai anak-anaknya, kesayangannya, biji matanya. Itu sebabnya dia tidak akan pernah membiarkan kita. Sebagaimana ada tertulis di dalam firman-Nya, kitab Wahyu 3 ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca sama-sama. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kita seringkali mau dikasihi Tuhan, tapi kita tidak mau teguran dan hajarannya. Bagaimana mungkin? Kita akan menjadi anak-anak manja selamanya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, saat dididik dan dihajar Tuhan memang sekali lagi bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Namun kalau kita mau mengamati, itulah bukti kasih Tuhan yang begitu mendalam bagi setiap kita. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-8 ditegaskan, Bapak Ibu Saudara, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Itu sebabnya mari kita renungkan selama ini bagaimana respon kita terhadap didikan Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur dan menerima didikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang berbicara tentang didikan, maka kita tidak bisa lepas dari kata murid itu tadi. Bahkan ketika ada guru, dia disebut pendidik. Jadi kata didikan sama murid itu sangat berbanding lurus. Nah, dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata Kristen hanya disebutkan sebanyak 6 kali. Di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru, cuma 6 kali disebut kata Kristen itu. Bapak Ibu sudah mau tahu berapa kali kata murid disebutkan? 313
kali. Jadi Tuhan tidak tertarik dengan status Kristen. Tuhan ingin kita semua menjadi murid. Kata Kristen hanya 6 kali disebut, tetapi kata murid muncul sebanyak 319 kali. Melihat perbandingan angka tersebut, Bapak Ibu Saudara, pasti ada makna yang spesifik. Ketika orang Kristiani kerap disebut sebagai murid, maka tugas dari seorang murid adalah belajar tentunya. Belajar dan diajar. Sementara Yesus sebagai sang guru agung dan Alkitab sebagai textbooknya. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, kita ini murid. Guru agungnya Tuhan Yesus. Textbooknya ya Alkitab. Selanjutnya, kata murid, tadi kan pendidikan berhubungan dengan kata murid. Nah, sekarang kata murid terkait erat dengan disiplin. Murid nggak bisa sembarangan, Bapak Ibu Saudara, harus pakai seragam. Kalau diberitahu bahwa rambut tidak boleh gondrong, ya tidak boleh gondrong, Bapak Ibu Saudara. Sekolah harus pakai sepatu, nggak bisa pakai sendal, nggak bisa sembarangan semau-maunya. Jadi kata murid itu terkait erat dengan disiplin. Dan dalam bahasa Inggris digunakan kata disciples untuk murid. Disciples. Disiplin untuk para murid. Nggak kebetulan Bapak Ibu Saudara, disiplin itu disciples. Disiplin dalam bahasa Inggris digunakan kata murid itu sebagai disciples. Jadi murid itu harus didisiplin. Sebagai murid Yesus, kita sangat perlu didisiplinkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus didisiplinkan? Sebab tanpa disiplin, kita tidak mungkin melakukan waktu teduh dengan teratur setiap hari. Apalagi membangun suatu mezbah keluarga. Tanpa disiplin, kita juga diragukan untuk bisa menerapkan firman Tuhan yang telah kita terima. Seorang murid mengutamakan dan mendahulukan Tuhan di atas semuanya. Seorang murid siap menderita demi Kristus. Seorang murid rela melepaskan diri dari segala miliknya. Dan terakhir, kapanpun dan dimanapun, seorang murid berfungsi sebagai garam dan terang. Sepanjang hayat, kita ini adalah murid yang diminta setia mengikuti Kristus, Sang Guru kita. Sebab bersama dengan Sang Guru yang selalu menemani, kita pasti bisa melakukan setiap hal yang Dia kehendaki dan Dia ajarkan bagi setiap kita. Mari kita mau meresponi renungan kali ini dengan sekali lagi mengangkat pujian hati sebagai murid. Biarkan Tuhan memberikan kita hati sebagai seorang murid yang selalu mau taat setia, dihajar, ditegur, didisiplinkan apapun, semua itu pasti demi kebaikan kita. Mari sama-sama mungkin di tengah-tengah ketidakmengertian kita selalu yes saja sama Tuhan, setuju saja sama Tuhan ya. Jadi jangan pernah ngelawan, gak ada murid boleh ngelawan sama gurunya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita mau sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Di saat ku tak mengerti,
perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini. Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ini doa kami Bapa, ini rindu kami menyenangkan-Mu di perkenan-Mu. Oh jadikan kami murid-Mu yang taat, yang setia, menerima segalanya, segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, berbahagialah kita kalau sampai hari ini Tuhan masih mempedulikan kita. Kepedulian Tuhan bukan hanya sekedar menghapus air mata kita pada saat kita sedang menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup ini, namun kepedulian Tuhan atas hidup kita adalah merupakan juga sebuah teguran dan ajaran bagi setiap kita. Ketika kita sudah menyimpang dari jalannya, ketika kita sudah menyimpang dari kehendaknya, maka Dia akan menegur kita. Dan kalau kita tidak dengar-dengaran akan tegurannya, Dia akan memperingati setiap kita. Tetapi ketika kita tetap tidak mendengarkan peringatannya, ketika kita bebal, maka Dia akan memberikan hajarannya bagi setiap kita. Namun apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, percayalah semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sebelum kita sampai pada tahap dihajar oleh Tuhan, biarlah kita boleh peka
terhadap teguran dan peringatan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita tidak perlu sampai dihajar oleh Tuhan. Dan kita percaya ketika kita membuka hati dan siap untuk ditegur, ketika kita membuka hati untuk siap diperingatkan Tuhan, maka semua itu juga pasti akan demi kebaikan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya relakan hatimu, terima segala yang Tuhan berikan bagi setiap kita, apakah itu teguran, peringatan maupun hajarannya atas hidup kita. Karena semua itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak pernah berbuat salah, maafkan kami Tuhan, karena sekalipun kami sering mendengar firman tentang janji-janji dan jaminan-Mu atas hidup kami, namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana cara-Mu bekerja dalam hidup kami. Ada terlalu banyak rahasia-Mu yang sulit terjangkau oleh pikiran kami. Ada terlalu banyak cara-Mu yang sulit untuk dapat kami mengerti. Ada terlalu banyak rencana-Mu atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami. Itu sebabnya seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi. Seringkali kami merasa begitu takut dan khawatir ketika kami harus menjalani hidup ini. Seringkali kami merasa seakan Engkau sedang berdiam diri, sementara kami sudah hampir tenggelam dalam samudera kehidupan ini. Kami merasa sakit, lelah dan letih, sehingga itu mengakibatkan luka di hati kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat bersikap sebagaimana seorang murid sedang mengalami didikan dari gurunya. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Berikan kami ketaatan dan kesetiaan untuk terus mengikuti tuntunan-Mu Tuhan, sebagai murid yang terus mau belajar dan belajar mengerti. Itu sebabnya Bapa, di tengah-tengah ketidakmengertian kami yakin Tuhan, Engkau akan membukakan hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memahami akan setiap teguran, setiap peringatan, bahkan hajaran-Mu atas hidup kami. Biarlah melalui air mata sekalipun, semua itu akan menghasilkan mutiara dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, atas setiap teguran, peringatan, bahkan hajaran-Mu atas hidup kami. Karena kami yakin dengan semua itu kami akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bahkan kami akan menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.